Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Dan kali ini karena tidak ada match di Eropa, gue akan bahas tentang transfer rumors yang ada di Eropa. Oke, banyak ya kalau kita lihat gosip-gosip yang ada. Dan ini gue ambil sumbernya dari BBC ya. Ada beberapa transfer news. Yang pertama itu Tottenham Hotspur. Ini menawar ya sebanyak 38 juta euro untuk Luis Diaz. Luis Diaz ini winger asal Porto ya. Kalau gua lihat penampilan Luis Diaz ini pada saat dia di timnas nasional bersama dengan Kolombia di Copa America kemarin cukup menonjol lah nih orang, punya skill lah. Yang Tottenham memang di skuadnya sekarang tidak ada yang punya seperti Luis Diaz ini. Ya kita lihat aja nanti. Ini bakal jadi bagus ya untuk Tottenham, terlebih cuma 25 tahun dan 38 juta ya, praktis murah lah untuk tim Liga Inggris. Yang kedua, Aston Villa mengincar Rodrigo Bentancur dari Juventus. Udah dekat lah istilahnya, persetujuannya hampir sudah pasti ke Aston Villa ya. Aston Villa ini kan kemarin mendatangkan Lucas Digne, mendatangkan Coutinho, dan sekarang mengincar Bentancur. Ini menurut gue bisa menjadi senjata yang ampuh untuk Gerrard, mampu membawa setidaknya Aston Villa ini bersaing untuk setidaknya Europa League maupun Conference League, bisa lah menurut gue. Dan kita lihat aja Bentancur ya kayak gitu, kalau lihat di Juve dari 10 kali main mungkin 3 kali dia main bagus, sisanya ya hancur juga. Kita lihat aja 24 tahun masih murah lah. Masih muda maksudnya. Terus Newcastle. Ini Newcastle tidak jadi atau ditolak oleh Sevilla menawar Diego Carlos. Ini sumbernya Fabrizio Romano. Ya, Fabrizio Romano sudah mengkonfirmasi bahwa ya gue jadi Sevilla juga, dan Diego Carlos juga nggak mau gue pindah ke Newcastle. Newcastle itu kan hampir degradasi musim ini, hampir degradasi gue bilang. Jadi lebih baik Sevilla yang sedang berkompetitor menjadi juara daripada lu ke Newcastle. Jelas keputusan yang bijak, apalagi 28 tahun masa kemasannya. Sayang kalau dia langsung ke Newcastle gitu. Lingard ke Newcastle. Nah, kalau Lingard ya oke sih menurut gue untuk pindah ke Newcastle, karena di MU sudah tidak dapat tempat. Jadi kalau di Newcastle oke lah, dia bisa bersaing di starting 11. Terus apalagi Bruno Guimaraes ini Magpies ini apa? Coba bentar gue lihat. Oh, Newcastle lagi. Newcastle masih dari Newcastle menawar Bruno Guimaraes. Ini pemain muda juga ini kalau nggak salah. Ya, pemain muda yang kemarin main di Olimpiade sama Brazil. Menawar 30 juta ya, praktis murah lah, dan oke aja. Nah, ini kan Newcastle gue jamin ini ingin berbenah ya, ingin setidaknya mereka ya jangan sampai degradasi dulu lah musim ini, baru musim depan mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas. Duit Arab ya begitulah, nggak ada serinya kalau soal duit mah. Tinggal bagaimana mereka mempertahankan aja, jangan sampai mereka degradasi, itu bahaya banget. Terus Paris Saint-Germain mengincar Wijnaldum katanya mau pindah ke Arsenal. ya Wijnaldum nyaris nggak dapat tempat ya di Paris Saint-Germain, sering cedera dan tiap kali main juga nggak terlalu memberikan impact. Jadi mungkin dia akan pindah entah ke Arsenal ataupun ke Barcelona mungkin. Terus Liverpool sama City bersaing untuk 24 tahun asal Leicester, pria 24 tahun ini asal Leicester, Yuri Tielemans. Ya, ini pemain yang cukup bagus juga ya Tielemans ini. Kalau kita lihat di Belgia juga dia memberikan impact, pemain muda yang menjaga kestabilan di tengah. City ya butuh nggak butuh ya untuk City itu kan skuadnya hampir semuanya bintang ya.
dari pemain inti maupun cadangan. Liverpool yang menurut gue sangat butuh, karena di tengah nyaris tidak ada cadangan dari Henderson, Thiago maupun Fabinho ya. Praktis ya Naby Keita yang Chamberlain dipaksa Milner ya. Perlu lah ada permajaan, dan Yuri Tielemans cocok menurut gue. Terus Juventus mendatangkan Dusan Vlahovic dari Fiorentina. Ini ditawar 75 juta official bid dari Juventus. Sebenarnya Vlahovic ini kan sebelumnya dikaitkan dengan Arsenal, bahwa dia udah hampir pasti nih Arsenal, nggak taunya Juve tiba-tiba zret dia masuk 75 juta ditawar, dan kita nggak tahu ya. Menurut gue sih udah hampir pasti kalau 75 juta mah Fiorentina juga pasti lepas lah istilahnya Vlahovic. Terus Everton ngincer Ndombele. Ya, Everton juga lagi dalam terpuruk ya, peringkat 16 kalau nggak salah di IPL, dan itu hampir mendekat di zona degradasi juga, jadi mereka harus berbenah. Terus Dele Alli pindah ke Dele Alli ini masih 25 tahun loh sekarang, tapi karirnya itu udah nggak jelas sekarang di Tottenham. Brighton, ada Burnley, ada Everton, dan Newcastle yang ngincer si Dele Alli. Ya kasihan juga gue jadi Dele Alli. Terus Southampton, ya sama juga ngincer Dele Alli. Jadi ada berapa tuh, 5 tim ngincer Dele Alli, dan hampir semuanya tim papan tengah ke bawah ya. Ya, it's good juga buat Dele Alli untuk meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan dulu match fitnessnya. Setidaknya jadi starter dulu lah, baru nanti bisa dilihat lagi, dan ini masih muda juga. Terus Calvert-Lewin, Neves sama Douglas Luiz ini diincar sama Arsenal. Wow, ini menurut gua it's a very good deal dari Dominic lah, Ruben Neves lah, dari Douglas Luiz. Dua midfield yang diperlukan Arsenal sangat diperlukan, dan ujung tombak yang diperlukan Arsenal, mengingat Lacazette butuh cadangan juga dan butuh pesaing juga. Jadi it's a good deal kalau misalkan Arsenal bisa mendatangkan Brentford. Ya nggak penting. Terus nah ini yang gue cukup kaget adalah Robin Gosens. Ini pemain asal Atalanta diincar oleh Newcastle. Kemarin sempat diincar dan akhirnya ditolak ya. Iya, gila aja loh. Robin Gosens itu masih usia muda loh, dan Juventus yang tampaknya sekarang ini berada di paling depan untuk mendatangkan mending Juventus sih menurut gue. Lebih masuk akal aja gitu daripada lu ke Newcastle di masa emas lu ya, susah juga. Daripada nanti degradasi lu susah lagi dapat klub. Terus Newcastle ini banyak banget rumor ya, datangin Bernd Leno juga, dia pengen kiper Arsenal. Terus AC Milan mau datangin Aubameyang. Ya Aubameyang sih masih bisa bersaing ya kalau di Serie A, karena Serie A tahu sendiri pemain-pemain tua di situ semua. Terus Barcelona, ini ada kabar dari Barcelona juga kalau nggak salah, itu ada beberapa pemain yang jadi inceran gratis, pemain yang gratis loh. Ada Wijnaldum bisa dikaitkan, ada Frank Kessie, ada Christensen, ada Azpilicueta, dan ada si Haaland yang dikaitkan sama Mazraoui. Jadi 4 pemain gratis yang tadi gue bilang, ada Mazraoui, Aspi, Christensen, Kessie itu gratis. Wijnaldum enggak gratis, kalau mau diincer ya bayar. Terus sama Haaland 75 jutaan. Ini kalau 5-nya ini bisa didatangkan oleh Barcelona, gue yakin Barcelona akan kembali bersaing musim depan. Setidaknya ya 3 dari 5 inilah mereka bisa datangkan, mereka akan bersaing lagi musim depan, karena pemain-pemain seperti ini sangat dibutuhkan ya, nyaris sangat dibutuhkan oleh Barcelona sekarang. Skuadnya benar-benar menurutku tidak, hampir setengah lebih nggak layak. Terus Sevilla kemarin
resmi meminjam Anthony Martial sampai nanti akhir musim. Nah, ini juga good deal ya untuk Anthony Martial, dan Sevilla pun. Sevilla dapat pemain pelapis untuk memperkuat kedalaman skuadnya. Sekarang sedang bersaingnya dengan Real Madrid, sehingga mereka butuh pemain-pemain seperti Martial. Martial pun demikian, dia butuh jam terbang. Di zamannya Rangnick hampir pasti dia tidak dapat tempat, jadi lebih baik ya lu cari klub lain lah. Van de Beek ini gue juga bingung nih. Ini dia tuh diincar kayak Newcastle, diincar sama Newcastle, diincar sama sebentar. Banyak lah, ada beberapa tim papan tengah Premier League yang ngincer si Van de Beek, tapi justru si Rangnick ini yang mencegah, dalam arti dia nggak mau lepas Van de Beek musim ini. Ya gue juga nggak ngerti itu juga ya, dia nggak mau lepas Van de Beek tapi nggak pernah dimainin ya. Susah juga, lu sebagai Van de Beek pun juga bingung gitu. Gue kenapa ditahan kalau nggak pernah dimainin, buat apa gue masih di sini? Ya gue juga nggak ngerti ya kenapa Rangnick mungkin dia takut kedalaman skuadnya terganggu kalau cedera semua. Ya kita nggak pernah tahu lah. Oke, segitu dulu transfer update. Nanti gue akan update lagi kalau ada yang lain. Terus nonton. Salam sepak bola.